mencintai deh. Kopi atau bir? Bir please. Keluar nggak mandi tapi pakai parfum, atau mandi nggak pakai parfum? Always mandi with parfum. Nggak boleh. Always mandi with parfum. Desainnya tuh punya ini. Wow. Desain. Wow. I choose designer. Rambut ikram panjang tapi tatoan, atau tatoan botak? Tatoan dan botak. Halo, saya Juro Tota Barat, saya fashion designer dan saya 30 tahun dari Medan. Menjadi seorang fashion designer adalah sebuah mimpi yang saya kejar dari saya kecil. Jadi dulu saya itu adalah seorang anak penenun. Jadi mama saya terkhusus adalah seorang penenun tenun ulos di Tarutung, Tapanuli Utara. Dan saya sehari-hari menyaksikan bagaimana proses ulos itu dibuat, dan saya melihat bagaimana keindahan sebuah ulos itu dari prosesnya hingga selesai. Dari dulu saya juga memang telah konsen di bagian pengangkatan dari etnik, ya. Jadi saya memang sangat mencintai yang namanya ulos Batak. Jadi saya mengangkat bahan etnik ini menjadi sebuah item fashion yang kekinian yang membuat anak-anak muda tetap percaya diri menggunakannya. Jadi dulu saya itu sama sekali belum punya skill di bagian fashion. Tamat SMA, lalu saya memilih jurusan tata busana dan saya berkuliah di Universitas Negeri Medan. Di sana saya menjalani pendidikan S1 di bagian tata busana. Jadi dari semester 2, semester 4, di semester itu saya sudah menjalani dan membangun bisnis saya di bagian fashion design. Jadi di kala itu saya udah mencari customer, membuat baju, menjual baju, mengikuti event dan lain sebagainya untuk pencapaian beberapa tahap masuk ke dunia fashion design. Saya berpikir dunia fashion adalah industri kreatif yang gak ada matinya, dan industri fashion menjadi salah satu cita-cita yang diimpikan banyak anak muda, karena itu juga sangat keren sekali. Pada saat ini saya juga memiliki sekolah fashion, dan anak-anak saya juga banyak sekali yang bertarung dan berjuang untuk menciptakan sebuah hasil karya yang murni dari mereka dan menjadi karakter mereka nantinya sebagai seorang fashion designer. Bicara soal dunia fashion itu sangatlah luas. So saya mendapat inspirasi dari banyak hal, but saya selalu mendapat inspirasi dari personal penggunanya sendiri. Jadi baju yang tepat adalah baju yang sesuai dengan bentuk tubuh pengguna, sama locationnya, kemana dia akan pergi menggunakan bajunya, usianya, itu, dan jenis kulit. Jadi untuk sebuah pakaian yang menempel pada seseorang, benar sekali, itu adalah ciri khas atau karakter seseorang. Namun banyak item-item fashion yang kadang-kadang kita melihat visualnya itu baik, tapi belum tentu di badan kita baik. Nah, dalam menciptakan sebuah fashion, ketika semuanya basic utama itu telah dikerjakan dan diterapkan dalam sebuah fashion, itu akan membuat dia terlihat lebih baik dan membuat dia akan lebih percaya diri tanpa kekurangan dari sebuah tren, ya, dan tanpa mengikuti tren yang tidak bisa diterima oleh dunia.
Sepanjang perjalanan karir saya dalam dunia fashion design, saya tuh menjalani banyak sekali kisah-kisah. Hal yang paling menyenangkan adalah ketika baju itu telah saya ciptakan lewat proses pemulihan bahan, sketsa, proses jahit, sampai finishing, detail dan lain sebagainya, hingga baju itu bisa dipakaikan oleh customer kita dan dia merasakan puas dan pada akhirnya dia mengatakan terima kasih buat baju yang bagus. Itu merupakan hal yang sangat menyenangkan dan itu menjadi kepuasan tersendiri dari ya balik ke bisnis ya pastinya pendapatan kita. Oke. Adik-adik muda terkhususnya yang seprofesi dengan saya atau yang sedang belajar dunia baru ini, welcome to fashion design. So yang paling aku tekankan buat kita semuanya adalah tetap bersemangat. Jangan lupa materi ya itu sangat mendukung proses sebuah bisnisnya berlangsung. Namun materi bukanlah sasaran atau poin utama untuk menjalankan bisnis ini. Saya bukan orang yang tiba-tiba mengelola bisnis saya yang tiba-tiba dengan menggunakan modal yang udah tersebut. Jadi dulu saya itu adalah seseorang yang menyisihkan hampir seluruh pendapatan saya untuk perkembangan bisnis saya. Dengan prinsip seperti ini, saya bagikan kepada kita semuanya. So dulu saya itu punya prinsip adalah 70-30. Jadi 30 dari pendapatan saya boleh gunakan untuk hal pribadi saya, dan 70%-nya saya gunakan untuk hal-hal yang harus saya lengkapi untuk membangun sebuah bisnis. Jadi saya itu melewati tahap tangga satu, naik lagi sedemikian untuk sampai di saat ini. Saat ini saya juga belum baik, jangan lupa saya masih tetap belajar walaupun saya juga membuka sebuah kursus desain. Ya, saya berarti sekarang sudah punya anak yang belajar di dunia fashion ini, namun saya tetap belajar karena itu adalah yang tidak bisa kita lupakan. Jadi belajar adalah untuk mempersenjatai kita hal-hal baru apa yang akan datang supaya kita tidak ketinggalan zaman dan kita tidak ketinggalan akan skill-skill baru di dunia fashion ini. Tantangan seorang fashion designer khususnya di kota Medan, saya menyadari kalau perkembangan fashion semakin tinggi, namun edukasi kepada seorang pengguna jasa kita selaku seorang fashion designer itu masih sangat minim. Saya mengalami kesulitan sedikit, hanya sedikit saja, tapi saya tidak akan menyerah atau mengedukasi, apalagi untuk pengembangan fashion di kota saya sekarang tempat tinggal. Saya masih sering mendapati bahwasanya customer itu masih sering menduplikat. Itu bagi saya adalah hal yang tidak saya setujui. Artinya saya adalah seorang fashion designer yang menciptakan sebuah ide, ya. Jadi penerapannya dari ide hingga ke bentuk sketsa hingga baju itu menjadi sebuah desain yang utuh, menjadi sebuah karya rancangan. Jadi kelemahannya yang sering saya dapati adalah dengan perkembangan teknologi juga, customer kita itu masih sangat sering yang namanya mengambil beberapa foto, mengambil beberapa, ya sebut saja inspirasi baju. Baju itu setelah kita lihat ya bentuk bajunya dengan bentuk tubuhnya kurang menyatu itu. Jadi kita masih harus sangat banyak edukasi, kasih apa yang baik, jenis apa yang baik, dan desain yang baik diterapkan ke tubuh mereka. Untuk nextnya harapan saya adalah saya bisa memiliki produk ready to wear, karena menurut saya produk ready to wear adalah jenjang yang akan membuat langkah saya untuk secara nasional. Jadi ketika kita dapat mengelola banyak item, jadi kita akan belajar banyak hal baru. Kita berarti akan belajar cara marketing penjualannya, distributor, terus pendirian beberapa store kita, bentuk kerjasamanya bagaimana. Dan mengelola produk ready to wear bukanlah hal yang mudah, karena itu adalah sebuah desain yang sederhana namun bisa memikat banyak pengguna. Menjawab pertanyaan soal apakah itu makna dari Polo Indonesia.
Jadi volume Indonesia saya ciptakan berawal dari ketika saya terpanggil untuk fashion show di sebuah fashion show di Batam pada tahun 2014, sekitar setahun itu. Jadi dulu saya pengen berangkat itu dengan membawa sebuah brand. Jadi ceritanya saya tidak ingin membawa hanya nama saja, namun brand. Kenapa? Karena saya ingin juga bisnis ini berkelanjutan. Artinya ketika saya juga nanti tidak ada, jadi bisnis ini bisa diteruskan oleh siapa saja. Saya ketertarikan dengan pada huruf V, ya. Jadi huruf V itu menurut saya adalah huruf yang menginspirasi banyak desain saya. Jadi seorang fashion designer yang katakanlah baru memulai karirnya, belum tentu yang dia kerjakan sekarang ini adalah menjadi sebuah karakternya. Jadi volume Indonesia itu saya juga ciptakan adalah karena dulu saya sangat menggemari baju yang dia memiliki volume, artinya baju yang siluetnya kembang, yang siluetnya besar, yang siluetnya mencuri perhatian seperti itu. Namun sekarang kita lihat, sekarang garis desain saya malah berubah. Jadi sekarang saya lebih mencintai garis siluet yang simple, ya. Sekarang menjadi karakter saya itu lebih ke produk ready to wear. Kenapa bertato? Saya suka tato, saya suka art, saya suka segalanya yang berhubungan dengan art. So, tato pertama saya adalah yang di sebelah kanan. Jadi tato saya ini saya bisa dibilang ini bersejarah karena ini hasil negosiasi saya dengan mama saya. Itu saya harus menyelesaikan pendidikan saya, namun saya minta tuh kayak oke, aku bakalan selesaiin S1-nya, tapi saya harus punya tato gitu. Jadi aku paling gak akan bisa melupakan ini. Dan tato pertama saya ciptakan menjadi deskripsi dari profesi saya, dan ini adalah sentimeter melingkari bagian lengan saya, keinginan bahwasanya profesi ini akan saya jalani sampai kapanpun dan dengan sepenuh cinta dan penuh dengan semangat. Itu saya letakkan di tangan kanan saya, harus mampu lebih kerja keras lagi untuk membuat volume Indonesia jauh lebih baik lagi. Dan maybe next time bakalan nambah lagi.